Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Savero. Di video kali ini gue bakal review salah satu produk earphone dengan teknologi True Wireless Stereo. Produk yang gue review adalah KCY T1 atau bisa disebut juga dengan KCY T1C. Produk ini udah lama gue beli dari tanggal 20 September 2019 dan hingga video ini terbit gue masih menggunakan produk ini. Dan harganya sangatlah fantastis. Waktu gue beli hanya berkisar Rp209.000. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan produk ini, pantengin terus video ini. Produk ini menggunakan Bluetooth 5.0 sehingga memungkinkan pengiriman sinyal yang lebih cepat. Dengan begitu, delay yang akan terjadi pun dapat diminimalisir dengan baik dengan teknologi ini. Profil Bluetooth yang digunakan sudah support HFP dan HSP, sehingga memungkinkan kita untuk dapat menerima telepon, dan juga sudah support A2DP sehingga memungkinkan kita untuk dapat mendengarkan audio ataupun musik tentunya dari gadget kita, dan juga sudah support AF/RCP sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan gadget kita, baik itu play, pause, next ataupun previous. Jarak penggunaan produk ini adalah sekitar 10 meter, dan ketika gua sudah menggunakannya ya memang benar sekitar 10 meter, dan kalau lebih dari itu nanti akan putus-putus dan akhirnya akan hilang. Kapasitas baterai pada earphone ini adalah 43 mAh dengan tegangan maksimum 3,7 volt. Sedangkan kapasitas baterai pada charging case-nya sebesar 380 mAh dengan tegangan maksimum 3,7 volt. Untuk pengecasannya sekitar 2 jam, dan berdasarkan pengalaman gue ketika mengecasnya ya nggak jauh-jauh lah dari sekitar 2 jam, paling lebih sedikit. Earphone ini bisa digunakan untuk menyetel musik kurang lebih sekitar 4 jam. Dan berdasarkan pengalaman gua ketika menggunakan earphone ini, bahkan kadang-kadang suka lebih. Ya tentunya volumenya nggak full ya. Dan kalau full tentunya justru akan lebih cepat berkurangnya, karena daya ataupun arus yang digunakan lebih besar. Waktu standby-nya sekitar 120 jam, tentunya ketika tidak digunakan ya. Kalau gua belum pernah nyoba sih sampai standby 120 jam. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah nyoba standby sampai 120 jam, bisa berikan reviewnya di kolom komentar. Lalu, karena kapasitas baterai pada earphone-nya adalah 43 mAh dan kapasitas baterai pada charging case-nya adalah 380 mAh, maka kalau misalnya kita hitung-hitung, mestinya charging case-nya sih bisa ngecas sampai 4 kali earphone-nya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman gua, ya mungkin nggak nyampe 4 kali ya, 3 lah. Earphone ini sudah dibekali dengan teknologi baterai lithium ion. Dengan begitu akan memperpanjang usia dari earphone ini, sehingga tidak mudah rusak. Dan juga kita tidak perlu mengosongkan terlebih dahulu ketika ingin mengecasnya, karena earphone ini tidak meninggalkan memori efek pada baterainya. Tegangan input dan arus input untuk charging case-nya adalah 5 volt DC dan 500 mAh. Apakah earphone ini waterproof atau tidak, gua nggak tahu karena gua belum pernah nyobanya. Namun, pemakaian gua untuk olahraga yang notabene keluar keringat sampai hari ini sih oke-oke aja. Dan kalau ada yang udah pernah nyoba earphone ini waterproof, mungkin bisa sharing di kolom komentar. Dan pastinya kalau lu beli earphone ini, lu bakal dapat satu buah kotaknya, dapat manual book, dapat charging case-nya, kemudian dapat 2 buah earphone, kemudian 1 kabel data, 3 buah ear tip, yang 1 sudah terpasang di earphone-nya. Earphone ini memiliki desain yang kokoh dan simple. Warna dopnya juga memberikan nuansa elegan pada earphone ini. Selain itu, earphone ini dilengkapi dengan magnet, sehingga dia tidak mudah lepas. Magnetnya terdapat pada bagian dalam untuk charging case-nya, dan pada earphone juga terdapat di dalamnya, sehingga ketika kita guncang-guncang dia tidak akan copot earphone-nya. Lalu untuk mempermudah pengguna, earphone ini dilengkapi dengan informasi kiri dan kanan. Untuk pada charging case-nya, informasi left terdapat di bagian dalam sini. Lalu untuk earphone-nya juga terdapat di bagian sini.
Untuk yang sebelah kanan juga sama, dia terdapat di bagian dalamnya, dan untuk earphone-nya terdapat di bagian dalamnya. Selama penggunaan earphone ini gue nggak merasa sakit ketika menggunakannya, bahkan beberapa kali pernah gue bawa tidur dan ketika bangun ya merasa biasa-biasa aja. Earphone ini ketika kita pakai di telinga juga tidak mudah terjatuh, baik kita goyang-goyangkan dia tidak akan terjatuh. Namun ketika kita menggosok-gosokkan telinga, maka earphone ini akan berpotensi jatuh. Dan ketika jatuh juga sebenarnya nggak masalah ya, karena beberapa kali gue pernah jatuh, bahkan ya cukup banyak ya jatuh earphone ini, dan sampai sekarang masih awet-awet aja. Dan ketika kita menggunakan earphone ini, kita akan merasakan nuansa kedap suara, karena earphone ini ketika kita pasang di telinga, dia akan mengisolasi suara di sekitar. Terlebih ketika kita gunakan volume yang full pada earphone ini. Dan ini sangat membantu ketika lu ingin butuh nuansa yang tenang. Dan kelebihan berikutnya adalah earphone ini mudah sekali pairing, apalagi ketika sudah pernah pairing pada satu device. Maka ketika dicabut atau ketika dinyalakan, dia otomatis pairing. Dan uniknya juga, selain True Wireless Stereo, earphone ini bisa dipakai secara mandiri. Artinya, ketika lo ingin gunakan sebelah kanan aja lo bisa gunakan, atau ketika lo ingin gunakan hanya sebelah kiri lo juga bisa gunakan. Dan ketika gue coba gunakan untuk menonton YouTube, earphone ini terasa tidak ada delay. Dan ketika dengarkan musik juga sama. Dan kelebihan yang terakhir, menurut gue audio yang dihasilkan dari earphone ini sangatlah normal ya, atau semuanya dapat, treble-nya dapat, bass-nya dapat, sehingga kalau bagi gue sih nyaman-nyaman aja menggunakan earphone ini. Kekurangan dari earphone ini ketika gue cas, kadang-kadang dia suka pairing dengan device yang pernah pairing earphone ini. Lalu juga kadang-kadang ketika gue lagi dengerin musik atau nonton video, dia tiba-tiba reconnect gitu ya, sehingga terputus dan connect kembali. Dan menurut gue ini agak sedikit risih ketika lu lagi fokus untuk mendengarkan atau menonton. Dan kekurangan berikutnya, ketika gue nonton YouTube dan gue pause YouTube-nya, yang terjadi malah earphone ini malah mati. Dan otomatis ketika gue ingin setel lagi YouTube-nya dengan menggunakan earphone ini, gue harus nyalakan earphone ini terlebih dahulu dan gue pairing lagi. Earphone ini juga belum dilengkapi dengan sensor otomatis, yang dimana ketika lu copot earphone ini dari telinga lu, dia tidak akan otomatis menyetop musik ataupun audio yang sedang lu setel. Jadi lu mesti stop dulu, baru lu matikan earphone-nya. Dan pada earphone ini juga belum dilengkapi dengan teknologi sentuhan atau touch, sehingga lu harus menekan earphone ini untuk melakukan kontrol pada audionya. Dan kekurangan yang terakhir adalah ketika digunakan untuk memainkan game, earphone ini terjadi delay, dan delaynya ya cukup besar ya, mungkin sekitar 1 detik lah. Jadi bagi lu yang ingin menggunakan earphone ini untuk memainkan game, jadi bisa lu timbang-timbang karena terjadi delay sama ya kurang lebih 1 detik. Oke, mungkin itu saja review dari earphone TCY-T1 ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencari earphone ataupun TWS yang sesuai. Dan jikalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe juga channel ini. Jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.